Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Malam ini sudah masuk malam ke-25. Alhamdulillah, tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini untuk yang mengisi tausiah, terima kasih sebelumnya kepada guru kita Tentu Muhammad Yusuf MAD. Sebelumnya terima kasih kepada guru kita bersama sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tempat kita. Mudah-mudahan sebelum habis Ramadan, kalau Ustaz saya nanti setelah hadir di sini, karena kami sering berpasangan. Insyaallah. Jadi untuk mempersingkat waktu kepada guru kita bersama, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Wa qala Allahu jalla jalaluhu fil Qur'anil Majid wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi haditsil kharam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Masyaallah muslimin sidang jamaah Isya tarawih serta witir dan tiga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita yang tak henti-hentinya, yang tak bosan-bosannya kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menciptakan manusia untuk menyembahnya dan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada manusia tersebut. Selamat beriring salam, mari sama-sama kita bersembah sanjung sajikan kepada Habibullah, kekasih Allah, delegasi Allah di bumi yang mengayomi, yang mengajak seluruh manusia tanpa membedakan ras, suku, bangsa, kulit yang beraneka ragam corak warnanya, bahkan akidahnya beda, nyembahnya beda. Baginda Rasulullah SAW tetap saja mengajak seluruh manusia supaya mau menyembah Allah dengan benar, mengajak manusia supaya mau bersosialisasi, berhamlu minan nas, sesama manusia secara baik dan akur. Masyarakat muslimin sidang jamaah Isya tarawih serta witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya berdiri di hadapan sejenak untuk menyampaikan tausiah Ramadan dengan tema betapa Allah mewajibkan zakat fitrah bagi orang yang berpuasa Ramadan. Selepas kita melaksanakan puasa Ramadan, Allah menuntut, Allah mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan untuk membayar zakat fitrah. Apa tujuannya? Tujuannya ada 5 saja. Yang pertama, tujuan Allah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan adalah pertama untuk menyempurnakan puasa kita. Zakatil fitri tuhratan lis-shaim, kata baginda Rasul. Zakat fitrah ini, kata Rasul, ini untuk menyempurnakan puasa-puasa kamu, puasa-puasa kita yang kita laksanakan, disempurnakanlah dengan membayar zakat fitrah. Begitu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan seperti kita melaksanakan puasa
disuruh sempurnakan dengan malam, menghidupkan malam, hidupkan malam dengan berzikir, membaca Al-Quran, kemudian menegakkan solat-solat sunnah, solat tarawih, solat witir, solat qiyamul lail, solat tahajud. Ada suruh hidupkan malam supaya sempurna. Summa atimu siyamu ilal lail, kata Allah, sempurnakanlah malammu dengan menghidupkan malam, melaksanakan kegiatan-kegiatan malam, salat, baca Quran, zikir. Nah, kemudian yang kedua, adapun yang kedua, Allah mewajibkan zakat fitrah terhadap orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang keduanya adalah untuk membersihkan diri dan jiwa. Diri kita mungkin pernah di bulan Ramadan ini nggak sempurna sekali. Mungkin kita berpuasa, tetapi hati kita menyangka prasangka yang tidak benar. Makanya disuruh bersihkan diri dan jiwa kita supaya bersih. Nah, kemudian zakat fitrah ini apa? Membantu fakir miskin. Yang ketiganya, fakir miskin disuruh bantu. Mungkin mereka di bulan-bulan lain bulan Ramadan pernah mereka tak makan, begitulah penderitaan mereka tak makan. Makanya waktu puasa ini penderitaan mereka suruh selesaikan dengan membayar zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini sangat menentukan kepada kita. Siapa saja orang-orang yang membayar kenakan zakat fitrah ini, semuanya, orang agniya dan fakir miskin membayar. Oh, saya dulu kaya raya, sekarang sudah oleh usaha saya bangkrut, udah valid, gak jalan lagi, sudah status saya fakir. Bagaimana caranya, bayar fitrah atau tidak? Kita tunggu dari jam 6.30 sore ini harus ada 2 waktu dia. Limit waktunya harus ada 2. Akhir Ramadan masuk 1 Syawal. 6.30 sampai 7.25 kita total lah secara garis besarnya 13 jam. Selama 13 jam ini orang fakir ini menunggu zakat fitrah yang diberikan oleh para yang memberikan zakat fitrahnya. Katakanlah ada orang kaya mungkin yang agak terlambat sedikit. Nah, kemudian datang ke rumah yang bersangkutan orang fakir ini, mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, ya Bu, ya saya mau antar zakat fitrah ini, ada sekian. Lalu orang fakir tadi ini langsung mengambil zakat fitrah tadi ini sejumlah dia. Kalau 2 orang ya dia ambil sejumlah 2 orang tadi. Kalau bapak ini 15 orang umpamanya satu keluarga, nah kita ambillah, kita sisihkan 2 untuk 2 orang. Katakanlah 1 orang 3 kilo. Janganlah kita pakai 2,827. Kita pakailah yang 9,9 atau 3 kilo lah, atau ada 3 kilo 3 kilo 25 gram. Kita pakailah standar yang tinggi sedikit, 3 kilo 1 orang, 2 orang 6 kilo. Kita jangan berhitung-hitung dengan Allah, jangan berhitung sama Allah. Kalaupun lebih, anggap saya sedekah makbulah. Kita antarkanlah ke panitia, ambil zakat fitrah yang ada di masjid, di tempat tinggal yang bersangkutan tadi itu. Nah, adapun sampai besok pagi ketika khatib mau naik mimbar, belum juga, tak kunjung juga seorang mengantarkan zakat fitrah, maka hukumnya orang fakir ini tak ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah, tetapi kewajiban hanya menerima saja. Nah, kemudian berikutnya, zakat fitrah ini bertujuan apa? Meningkatkan hubungan emosional sosial masyarakat. Bagaimana kita saling berbagilah di bulan Ramadan. Mungkin kita terlalu sibuk tak sempat berbagi.
Berbagilah kalau di rumah buat kolak, banyakkanlah air, kata baginda Rasul. Antarkanlah ke jiran tetanggamu supaya dia merasakan kolak yang pernah kau masak di rumah. Ataupun umpamanya musim durian, bagilah sedikit kuahnya. Paling kurang tak makan durian ada kuah bau durian sudah cukup. Orang-orang yang tak pernah makan durian, orang fakir atau miskin tadi, berbagilah di bulan ini. Berbagilah, saling berbagi. Ada rezeki kita infak, sedekah, dan anjurkan hubungan sosial, emosional, sosial kemasyarakatan kita tingkatkan. Adapun yang berikutnya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah yang terakhirnya. Tujuan Allah mewajibkan zakat fitrah, meningkatkan hubungan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkanlah. Umpamanya biasa kalau selain di bulan Ramadan baca Quran jarang, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Gak sempat di masjid, di rumah. Gak sempat di rumah, di kantor. Gak sempat di kantor, di tempat kita istirahat sebentar, kita baca Al-Quran. Ataupun berzikir, kita tingkatkan. Mungkin biasanya sibuk selalu, gak ada waktu untuk berzikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir itu mengingatkan kita kepada Allah, tenang hati, jiwa kita tentram, damai, adem, ayem. Dengan mengingat Allah, berzikir. Zikir itu kalau sendiri kasih besar saya dengar. Terserah dari zikir bagaimana, terserah pribadi. Yang biasanya bagaimana, nikmat sekali berzikir. Kemudian kita bersalawat juga. Bacalah salawat, mungkin jarang kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini menjadi iktibar dan renungan kepada kita semua, khususan kepada diri saya sendiri, supaya saya aplikasikan, saya aplikatifkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Mudah-mudahan puasa kita sampai ke terminal akhir nanti insyaallah, dan semuanya kita diampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kita tingkatkanlah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan-Nya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.